Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 21. Bingung. Dengan cepat Cinta beranjak dari duduknya dan sedikit berlari ketika naik ke atas busway. Di jam 5 sore seperti ini, busway memang selalu penuh hingga ia harus berdiri sambil berbarengan dengan besi yang ada di depannya. Cinta turun ketika busway yang ditumpanginya berhenti di halte yang tidak jauh dari apartemen tempat tinggalnya. Tubuh cukup lelah setelah mengikuti perkuliahan hingga sore. Rasanya tidak sabar untuk bisa masuk ke dalam apartemen dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Namun sebelum itu, Cinta berencana untuk makan terlebih dahulu. Saat di kampus, dia sengaja tidak makan siang di kantin demi mengirit tentunya. Apalagi bahan mentah dalam kulkas sangat banyak. Bila dimasak dan diolah, maka akan menjadi menu yang istimewa. Cinta juga harus menyiapkan menu makan malam bersama dengan suaminya. Setelah menikah, rupanya Cinta merasakan makan malam bersama dengan suaminya. Cinta masuk dalam gedung apartemen dan langsung menuju ke lantai 25. Dia naik ke dalam lift dan keluar ketika pintu lift terbuka. Cinta berjalan menuju unit apartemennya. Langkah kakinya terhenti ketika sudah berada depan pintu. Cinta diam ketika baru mengingat bahwa untuk masuk ke dalam wajib pakai kode PIN. Ya ampun, aku lupa minta kode PIN-nya. Cinta meletakkan ponsel di dalam tasnya. Bila sudah kondisi seperti ini, dia harus menghubungi suaminya melalui panggilan telepon. Cinta menghubungi, namun panggilan teleponnya tidak diangkat. Ia mencoba lagi, masih tidak diangkat. Cinta mencoba lagi, namun kali ini malah di-reject. Sedihnya nasib diriku ini. Cinta tersenyum kecut. Ia mencoba untuk mengirim pesan chat dan menanyakan kode PIN pintu. Air matanya sangat ingin menetes menyadari bahwa nomor teleponnya sudah diblokir. Cinta diam menang pintu di depannya. Pada akhirnya, ia berdiri dan bersandar di dinding. Moga aja dia cepat pulang. Kenapa aku bodoh sekali, tidak minta kode PIN. Cinta menyesali kesalahannya. Pulang jam berapa bang? Abang, pulangnya cepat dong. Kaki adek pegal ini. Kenapa sih? Nomor adek harus diblokir. Padahal adek nggak minta apa-apa, cuma minta kode PIN. Coba aja kalau ada duit, kita bisa turun ke bawah dan makan di restoran. Rasanya pasti sangat enak. Perut kenyang, menunggu juga santai. Dia tidak henti-hentinya berbicara sendiri dalam hati, guna mengusir rasa jenuhnya menunggu. Di pandannya kiri dan kanan, berharap suaminya pulang. Apa masih lama bang pulangnya? Kaki aku sudah pegal ini berdiri. Perut aku juga sudah pedih. Cinta mengusap air matanya. Sudah lebih dari 2 jam Cinta berdiri hingga kakinya pegal. Cinta akhirnya duduk di depan pintu apartemen sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Menunggu seperti ini terasa begitu sangat lama untuknya. Barangkali Cinta melihat jam di ponselnya. Cinta menekuk kakinya dan menenggelamkan wajahnya di lututnya. Ia sudah tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dan sesak di dadanya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menangis. Cinta kembali melihat jam di ponselnya, yang sudah jam 10 malam. Ya sudah, aku tidur di sini bila dia tidak pulang. Rafasan berhentikan mobilnya di halaman rumah mewah yang menjadi tempat lokasi syuting Karin. Dengan cepat dia turun dalam mobil dan mencari keberadaan kekasihnya. Senyum mengemani bibirnya, si lelaki saat memandang Karin yang duduk sendiri di teras rumah mewah tersebut. Sayang, pegang Rafasan sudah berdiri di samping Karin. Abang, Karin terlihat terkejut dengan kehadirannya. Karena wanita itu terfokus dengan lamunannya. Karin beranjak dari kursi santai yang didudukinya. Dengan sangat genitnya, wanita cantik itu bergelayut manja di lengan kekar si lelaki. Rafasan tersenyum saat Karin mencium bibirnya secara tiba-tiba. Namun tetap saja dia tidak terkejut, karena memang seperti inilah kekasihnya.
Apa sudah lama menunggu abang? Karin menganggukkan kepalanya dengan bibir yang manyun. Maaf ya sayang, Rafathar sedikit menarik hidung mancung milik kekasihnya. Abang baru saja pulang dari kantor, jadi langsung ke sini. Iya nggak apa, Karin tersenyum dan berjalan ke arah mobil sambil memegang tangan kekasihnya. Coba seperti ini saja, sudah hatinya senang. Karin duduk di sebelah kursi kemudi. Wajah cantik wanita itu terus saja tersenyum menang Rafathar yang duduk di sampingnya. Bang, aku belum makan. Kita makan dulu ya, pinta Karin yang tersenyum. Iya boleh. Rafathar tersenyum dan mengemudi mobilnya menuju restoran Jepang yang menjadi pilihannya bersama dengan Karin. Mas sudah ngapain aja sama dia? Karin menang Rafathar. Hatinya teramat sakit jika mendengar apa yang disampaikan kekasihnya. Namun, Karin tetap harus tahu apa yang sudah dilakukan kekasihnya tersebut. Nggak ada lakuin apa-apa, jawab Rafathar berbohong. Kita sudah sah menjadi istrinya. Itu artinya dengan bebas melakukan apa saja dengan cinta. Namun tak mengapa, ditakut jika Karin mengetahui apa yang sudah diperbuatnya. Abang, jangan bohongi aku bang. Karin menatap wajah Rafathar dengan penuh keraguan. Kenapa Karin tidak percaya dengan abang? Tanya Rafathar. Meskipun sikapnya tidak biasa saja, namun yakinlah dalam hatinya merasa tidak tenang. Wajah cantik istrinya kembali terbayang di pelupuk matanya. Karin gak mau abang sentuh dia. Karin berucap dengan mengusap air matanya. Rafathar diam memandang wajah kekasihnya. Lusanya pipi Karin dengan penuh kelembutan. Hanya Karin yang abang cinta, ucap Rafathar. Karin merasa senang ketika mendengar ucapan Rafathar. Karin bisa melihat kejujuran di mata kekasihnya. Sekarang abang bisa tetap mencintai aku. Tapi bagaimana besok? Aku tidak mungkin diam saja bang. Semakin lama abang bersama dengan dia, maka semakin besar kemungkinan abang jatuh cinta sama wanita itu. Aku tidak ingin hal itu terjadi bang. Aku tidak ingin kehilangan abang. Aku akan membuat wanita itu pergi secepatnya, batin Karin dengan tersenyum tipis. Sudah sampai sayang. Rafathar mentinggal mobilnya yang dikemudikannya di restoran khas Jepang favoritnya bersama dengan Karin. Karin baru menyadari bahwa ternyata mobil kemudian Rafathar sudah sampai di restoran. Sudah sampai ya bang, Karin tersenyum. Momen apa saja tadi, sampai nggak tahu kok ini sudah sampai. Rafathar mengusap kepala kekasihnya. Karin melamunkan abang. Karin bicara tanpa tersenyum. Abang sudah ada di depan Karin. Apalagi yang Karin pikirkan? Tanya Rafathar tersenyum sambil mengusap kepala kekasihnya. Sekarang abang sudah jadi suami orang. Terus Karin pecah saat mengatakan hal ini. Karin tahu sendiri apa alasan abang nikah dengan dia. Tapi mau sampai kapan kita menjalani ini semua? Karin memandang wajah pria yang begitu sangat dicintainya. Pria itu diam ketika mendengar ucapan Karin. Karin tersenyum tipis memandang Rafathar. Sudah pasti pria itu tidak akan mampu menjawab pertanyaan yang diberikannya. Nanti abang tidur di apartemen aku ya, Karin bertanya saat membuka pintu mobilnya. Enggak bisa sayang, apa banyak kerjaan, tolak Rafathar. Karin menggelengkan kepalanya. Aku mau abang di apartemen aku, Karin sedikit memaksa. Hati tidak tenang jika sang kekasih berada di apartemen bersama dengan istrinya. Nggak bisa, banyak harus abang kerjakan. Bila proyek ini gol, bakal menginap di apartemen Karin ya, bujuk si lelaki. Abang jangan bohong. Benar janji yang ucap kekasihnya membuat hati Karin luluh juga. Menunggu sebentar tidak ada. Saat ini dia tidak bisa boleh egois agar Rafathar berada dalam genggamannya. Iya sayang, ucap Rafathar masuk ke dalam restoran bersama dengan Karin.
Hai, siapa sahabatnya cantik saya berpasangan dengan Karin? Hai juga, jawab Karin. Apa sedang kalian lakukan? Yang wanita itu memandang Karin dan juga Raffasa secara bergantian. Ya mau makan lah, jawab Karin santai. Mengapa kamu tidak bersama dengan istrimu? Mengapa kamu bisa bersama dengan selingkuhanmu ini? Wanita tersenyum memandang Raffasa dengan senyum yang mengejeknya. Anda bertanya, tidak bahwa wanita itu tidak suka melakukan hubungan searti dengan suami orang. Jangan ikut campur Bella, karena memperingati wanita tersebut. Baiklah, terserah kalian saja, ucap Bella kemudian pergi bersama dengan pria tampan di sampingnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.